Cik, halo, cik, 1, 2, halo, cik, halo, cik, halo, cik. Sampai dia apa nggak sayang tuh videoin. Luar biasa. Kalau ada yang kasih di pondok indah. Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Karam Kiai Haji Dr. Andes Mansur Haim selaku Ketua DKM Masjid Jami'ah Al-Akhyar, yang sama-sama kita hormati Al-Karam Al-Ustaz Abi Haji
Ahmad Qasasi MSI selaku Wakil Ketua DKM Masjid Jami'ah Al-Akhyar. Dan pada pagi hari ini kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama mendapat ridha dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridhillah wa bi syafa'ati Rasulillah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Organisasi kemasjidan ini dan demi berkembangnya tidak hanya sebatas bangunan fisik saja, tetapi SDM kita baik dari pengurus maupun jamaah, maka kepengurusan ini berlaku 5 tahun dan akan dilantik kembali kepengurusan yang baru. Maka diperlukan sebuah transisi atau kepanitiaan yang menjembatani antara kepengurusan yang lama dan kepengurusan yang baru. Forum jamaah laporan pertanggungjawaban kepengurusan di bawah kepemimpinan Dr. Andes Kiai Haji Mansur Haid yang berakhir tahun 2026 resmi kita buka. Begitu, mungkin terima kasih dari saya selaku Ketua Panitia Forum LPJ tahun 2026 yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami'ah Al-Akhyar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Qaram Dr. Andes Kiai Haji Mansur Suhaid. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita bersyukur, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya berkenan kita berada di rumah Allah selaku tamu Allah di tempat yang begini indah. Insya Allah kita juga dalam masa ibadah, dan ketika kita berada di
Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan kami sebagai Ketua DKM Masjid Al-Akhyar periode 2023 dan periode 2026 pertama menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Pertama, atas kehadiran semua bapak-bapak yang telah meluangkan waktu untuk mencintai rumah Allah ini, yakni masjid, dan peduli kita kepada rumah Allah agar tetap terjaga, terpelihara demi kenyamanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikan niat baik Bapak Ibu semua di tempat ini. Hanya Allah juga yang akan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan semoga Allah panjangkan umurnya semua, Allah sehatkan. Saya doakan biar panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, rezekinya tambah berkah, dan umurnya juga tambah berkah. Ya Rabbal. Kemudian yang gak kalah pentingnya, masing-masing koordinator sampai kepada koordinator keputrian ini bisa mengukir sejarah dalam dekade 3 tahun ini, yakni memanggil penceramah kondang ya Ustazah Dede yang sering tampil di televisi. Ungkapan selanjutnya, terima kasih juga kepada teman-teman, kembali saya sampaikan terima kasih atas jerih payahnya luar biasa untuk kita sama-sama berjuang menapaki, menekuni, dan menyelesaikan tugas kita sebagai pengurus dari tahun 2023 sampai 2026 lewat. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada siang hari ini telah diberi bermacam-macam kenikmatan. Di antaranya masih hasil kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka laporan pertanggungjawaban Ketua Pusat DKM Masjid dan Al-Akhyar periode 2003 sampai 2026. Ini uangnya kan sudah dihitung bareng-bareng, kalau kurang saya tanggung jawab. Ya dapatnya buat dirokok. Jadi kunci mobil yang buka ini sudah buka, ini Selanjutnya pemaparan cukup 5 menit yang akan disampaikan oleh koordinator aset. Dalam hal ini disampaikan oleh RTOI. Waktu dan tempat dipersilakan. Tidak
dari koordinator bidang zakat, infak dan sedekah. Alhamdulillahirobbilalamin, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Ustazah Haja Khadijah Hamid, lalu Istiqlal Miraj atau Tawakuf, tahsin setiap Ramadan di setiap tahun yang berkolaborasi dengan pendidikan ya. Lalu kegiatan Maulid kedua dilaksanakan hari Senin 29 September 2025 dengan pemateri Mama Dede. Yang perlu disampaikan dan ini bisa ditiru oleh divisi yang lain yang memiliki corak kemiripan, yaitu terdapat infak kementerian, ada gerakan infak 10.000 per bulan. Nah, dimulai sejak Januari 2024. Total tahun 2024 telah disetorkan kepada bendahara senilai 11.411.000. Lalu Januari 2025 hingga akhir tahun, hingga sekarang, total disetorkan 13.959. Lalu dari hamba Allah melalui kementerian hamba Allah di sini. Dari hamba Allah melalui kementerian berjumlah 1,7 juta. Keterangan semua setelah ada bukti transfernya. Total uang masuk sampai dengan menjelang Ramadan total 27.070.000 dan itu sudah disetorkan ke bendahara. Begitu ya. Ya. Ini sebuah adalah bentrok jadwal antara kegiatan pribadi dengan kegiatan masjidah. Maka dalam hal ini saya secara pribadi mengusulkan bahwa imam-imam yang ditunjuk ini memang betul-betul tidak hanya sebagai ditunjuk, tetapi juga bersedia untuk menjadi imam latih. Jadi sifatnya adalah sebuah kebersediaan, tapi tidak sebagai penunjukan. Kegiatan alhamdulillah ya berkembang dan sebagaimana mestinya, artinya tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada kemajuan yang signifikan. Kegiatan taklim yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat malam 1 juga berjalan, sudah autopilot, sudah sistematis. Namun saya secara pribadi mengusulkan untuk pengurusan berikutnya untuk dibahas baik di ADART maupun di kepengurusan di teknis agar taklim baik yang laki-laki maupun yang wanita ini di bawah koordinator kita pendidikan atau kita taklim tersendiri. Kenapa? Karena berkaitan dengan koordinasi baik dari pengajian laki-laki maupun pengajian wanita kepada DKM ini lebih langsung, lebih terarah. Satu, yang kedua berkaitan dengan mungkin ada infak dan lain sebagainya. Yang ketiga berkaitan dengan pemateri. Yang saya muliakan mantan ketua DKM, udah mantannya belum? Oh, udah. Berbagai veteran nasional Haji Mansur, para ustaz yang tidak bisa ceritakan satu persatu, insya Allah kami selalu menghormati. Alhamdulillah, tentunya telah selesai sudah, yaitu pembacaan keputusan yang telah disampaikan. Saya yakin semua ini tentunya dengan keikhlasan Bapak Kiai Haji Mansur. Kita setuju bahwasanya itu ini masjid bukan proyek. Yakin bahwa semua itu hanya lillahi ta'ala. Dan saya ini apakah cukup? Tidak menyambung maksud saya untuk ketua berikutnya.
bisa disambung minggu depan atau minggu depan lagi terlalu lama. Karena mengumpulkan masyarakat susah. Karena udah nggak pada tugas. Ya. Kalau udah pada tugas saya enggak. Terlebih-lebih saya. Ya. Saya sebagai penasehat, alhamdulillah seusia Bapak Ustadz Haji Mansur, saya gak ada nasihatin satu, saya gak ada nasihatin. Udah cukup semua. Karena saya nggak pernah lihat kesalahan, bukan kesalahan maksud saya. Yang perlu nasihatnya saya nasihatin RT Boyade, tuh yang saya nasihatin. Kenapa anak-anak main bola itu dia? Kalau yang lain enggak, apalagi tetangga ada yang nasihatin. Yakin sih, ya. Jadi sekali lagi harapan saya kalau bisa untuk pemilihan ketua pada hari ini. Kalau minggu depan atau minggu depan lagi, maaf saya katakan. Kalau udah sibuk, kesepakatan kita pada hari ini, saya sebagai penasehat tentunya bicara dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau bisa pada hari ini juga, bagaimana kira-kira? Saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya tidak pernah berbicara. Kenapa? Nggak perlu saya bicarakan. Sungguh yang ngajar Ustaz Jamil, Ustaz Soleh, Ustaz Mansur, Masya Allah, tabarakallah, saya ikutin. Ya, walaupun saya jarang-jarang kadang-kadang. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu meridai kita bersama. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala KM, Dewan Panitia, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izin saya mungkin sedikit menanggapi tentang laporan keuangannya. Mohon izin kepada Bapak Haji Waliatno selaku bendahara. Jadi saya dalam kesempatan ini tidak mengkritisi, tetapi sifatnya memperbaiki. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam laporan ini secara umum saya katakan itu tidak bagus, tapi saya punya beberapa catatan yang barangkali bisa diperbaiki untuk kepengurusan berikutnya. Yakni di lembaran pertama, misalnya di sini ada saldo 11 juta. Mestinya angka 11 juta ini juga dicantumkan di angka saldo di kolom saldo, ya Pak ya. 11 juta dicantumkan di kolom saldo. Lalu pemasukan bulan Februari tetap. Lalu nanti di saldonya itu 11 juta ditambah dengan 23.110, sehingga ada jumlah di tanggal 24 Februari itu jumlahnya 24.110.000 dan seterusnya dan seterusnya. Total saja. Jadi mungkin Pak Almarhum barangkali yang bikin dulu sehingga ini perlu diperbaiki. Jadi catatannya terus yang berikutnya, untuk setiap transaksi mesti harus ada saldo apa? Misalnya di tahun 2025 ini kan ada 152, 141, 000, terus pengeluaran di bulan Januari, pemasukan bulan Januari 24.500.000. Nah, di sini harus dicatat saldonya berurut, Pak. Jadi dari saldo akhir di bulan yang di tahun 2023 memang ini sudah benar bahwa itu dipindahkan ke saldo awal di tahun 2025, ya. Jadi saldo akhir 2024 itu dipindahkan ke saldo awal di bulan di 2025. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ke Ketua DKM periode 2023-2026. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan, namun sebelumnya
kami apresiasi sekali kepada para DKM yang periode lalu, bahwa semenjak berdirinya masjid ini baru kali ini kita adakan LPJ, dan baru kali ini juga kita melihat laporan keuangan yang real seperti ini. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada. Jadi ini suatu hal yang sangat bagus sekali dan luar biasa bagi jamaah. Dan sekalipun juga saya apresiasi pada jamaah yang mau hadir ya dalam acara ini. Bagaimanapun ini adalah tanggung jawab kita bersama dan demi kemajuan masjid. Hal pun demikian, kita ini sedang memperbaiki masjid kita. Inilah ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, semenjak dilantik pengurusan yang lama ya, 2023, itu kita memiliki saldo sekitar 11 juta. Lalu beranjak tahun 2024 ada kenaikan saldo kita 118 juta sekian. Periode 2025 luar biasa, kita bisa membukukan saldo sebesar 152 juta sekian. Dan di pertengahan tahun ini saldo kita sekitar 21 juta sekian. Artinya di awal kita dimodali dalam memakmurkan masjid ini 11 juta, sekarang kita sudah bisa membukukan saldo 21 juta. Artinya ada sekitar 10 juta saldo yang telah kita bukukan. Itu catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua, tadi seiring dengan Pak Abdullah sampaikan, bagus juga. Artinya walaupun sudah ada laporan seperti ini, namun perlu beberapa perbaikan-perbaikan agar laporan ini bisa dipahami oleh jamaah. Contoh ya, di bulan April tahun 2023 ini ada pengeluaran sebesar 79 juta sekian. Artinya ini pengeluaran yang sangat besar. Cuman perincian kita belum dapat apakah ini digunakan untuk apa, beli barang atau apa. Itu yang pertama. Lalu kita lihat lagi ya, pada lembar ketiga juga ada pengeluaran sekitar 56 juta sekian. Nah, kita juga belum lihat detailnya itu ini dipergunakan untuk apa gitu. Pasal 12 untuk syarat menjadi ketua dewan pengurus. Yang pertama, yang satu memenuhi kriteria yang tercatat pada surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat kedua, jamaah aktif Masjid Al-Ahyar. Ayat ketiga, jamaah yang bertempat tinggal selama 10 tahun berturut-turut di lingkungan Masjid Jami Al-Ahyar Kelurahan Gandul. Ayat keempat, memiliki visi, misi dan kemauan yang kuat untuk memakmurkan masjid dan mensejahterakan jamaah Masjid Jami Al-Ahyar. Ayat yang kelima, berakhlak baik, jujur, amanah dan dapat dipercaya. Ayat keenam, memiliki ilmu pengetahuan agama yang cukup. Ayat ketujuh, memiliki kemampuan manajerial yang cukup dalam mengelola, menggerakkan dan mengorganisir anggota pengurus dan jamaah. Ayat ke-8, bersedia menjalankan amanah selama 3 tahun. Ini merupakan syarat untuk menjadi ketua DKM. Harapannya demi kemajuan daripada kepengurusan Masjid Jami Al-Ahyar, maka diperlukan jeda waktu beberapa masa untuk penjaringan sekaligus pembentukan formatur untuk kepengurusan yang baru. Pasal ke-13, persyaratan pengurus. Persyaratan pengurus adalah jamaah Masjid Al-Ahyar yang sudah akil balik dan bertempat tinggal di lingkungan Masjid Jami Al-Ahyar. Ayat yang kedua, untuk jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara adalah jamaah yang bertempat tinggal di lingkungan Masjid Jami Al-Ahyar. Ayat yang ketiga, untuk jabatan koordinator bidang adalah seluruh jamaah yang aktif di Masjid Al-Ahyar. Ayat keempat, memiliki ilmu pengetahuan yang cukup di bidangnya. Ayat kelima, memiliki kemauan yang kuat untuk memakmurkan Masjid Jami Al-Ahyar. Ayat keenam,
sebagaimana amanah, jujur dan bisa dipercaya. Hal yang ketujuh, untuk jabatan koordinator bidang memiliki kemampuan manajerial dan dalam menggerakkan dan mengorganisasi anggotanya. Ayat 8, bisa bekerja sama dengan ketua dan pengurus lainnya serta mampu bekerja dengan timnya. Ayat ke-9, dapat bertugas selama 3 tahun. Ayat ke-10, dipilih sebagaimana ketentuan pemilihan pengurus. Jadi pertimbangan untuk pemilihan kepengurusan berikutnya berdasarkan ADART yang telah dibuat, maka diperlukan penjaringan dan juga nanti diformulkan kembali calon-calon yang diusulkan oleh tim penjaringan agar dapat dipilih dari calon-calon yang sudah ada. Maka dalam hal ini diputuskan akan dilaksanakan pemilihan berikutnya pada hari Minggu, 1 minggu dari sekarang, yaitu pada tanggal 24 Mei 2026. Mohon bagi jamaah yang memiliki kompetensi atau memiliki calon bisa mendaftarkan diri kepada panitia yang diketuai oleh saya dan diwakili juga oleh Ustaz Salahuddin SPD, atau bisa menyampaikan aspirasinya kepada pengurus dimisioner untuk disampaikan kepada panitia. Selanjutnya, prosesi serah terima RPJ dari kepengurusan yang baru dari kepengurusan yang lama kepada panitia pemilihan pengurus yang baru. Namun kiranya diterima dan saya sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah ADART 3 tahun lamanya. Ini saya serahkan pada panitia dan selama ini saya bersyukur dan berterima kasih